Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika. dengan saya Hamimi. Dan saya Sarmila. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Etika merupakan teori tentang perbuatan manusia yang menimbang baik dan buruknya sifat dasar manusia. Menurut Aristoteles, tersebut menunjukkan pada kata filsafat moral. Jadi dapat dikatakan bahwa etika dimaknai sebagai ilmu tentang yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai publik, nilai buruk. Secara umum, etika dibagi menjadi dua, yaitu 1. Etika deskriptif yang menekankan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik buruknya tindakan manusia dalam hidup bersama. 2. Etika normatif yang merupakan kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai fakta, tidak untuk diajukan secara rasional tapi merefleksikan sebagai suatu keharusan. Etika ini dibagi menjadi dua, yaitu etika umum membicarakan tentang kebaikan secara umum dan etika khusus membicarakan tentang pertimbangan baik buruk dalam bidang tertentu. Oke, saya lanjut ke aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam filsafat, yaitu 1. Etika keutamaan. Etika keutamaan ini merupakan teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak hanya tentang benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma atau prinsip moral tertentu, akan tetapi mengenai baik buruknya kelakuan atau watak manusia. Etika ini lebih menekankan kepada bagaimana manusia menjadi manusia hidup, yang artinya mengakui martabat dan hak pribadi setiap individu. Dan etika teologis. Etika teologis merupakan teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral dapat menentukan nilai suatu tindakan atau kebenaran tindakan, yang artinya suatu tindakan akan dinilai baik jika akibatnya baik dan dinilai salah jika akibatnya buruk. Dan yang ketiga, etika deontologis. Etika deontologis menekankan pada kualitas etis suatu tindakan bukan tergantung pada akibat tindakan itu, melainkan tindakan itu sendiri betul atau salah dalam arti moral tanpa melihat pada akibatnya. Menurut Franz Magnus Suseno, aliran ini dianut oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa etika memberikan pengertian agar semua tindakan moral manusia baik. Etika dipandang sebagai suatu kewajiban moral, bukan tujuan ataupun akibat. Kewajiban moral mengandung keharusan melakukan tindakan baik. Suatu tindakan dianggap baik apabila tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebaiknya. Suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Ya, sekian dari saya. Kita lanjut ke bab 3. Di sini saya akan menjelaskan etika Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala kehidupan dan berbagai dasar moral. Nah, setiap spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini menekankan pentingnya keberagamaan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, sekaligus menjunjung tinggi penghormatan terhadap kebebasan beragama. Nah, dari sila ini bahwa setiap individu Indonesia diharapkan untuk
hidup berdasarkan nilai-nilai spiritual dan moral yang tercermin dalam ajaran agama atau kepercayaan masing-masing. Hal ini mendorong umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengamalkan ketaatan terhadap ajaran agama, serta menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, sila ini hanya menegaskan keyakinan kepada Tuhan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan kedamaian. Di sini saya akan menjelaskan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM dan perlakuan yang adil serta beradab terhadap sesama. Sila ini mendorong agar setiap individu diperlakukan dengan rasa hormat, tanpa diskriminasi terhadap serta hidup dalam masyarakat yang saling menghargai, baik dalam skala nasional maupun internasional. Nah, sila ini bahwa humanisme, yaitu penghargaan terhadap martabat manusia, menjadi dasar dalam menciptakan hubungan antar bangsa yang saling menghormati dan berperadab. Sila ini mengajak kita untuk meningkatkan kualitas manusia melalui keadilan, saling pengertian, dan saling menghormati dalam interaksi antar bangsa. Sila ketiga mengajarkan bahwa persatuan adalah kunci dalam menciptakan kekuatan kolektif bangsa. Masyarakat Indonesia harus saling menghormati, bekerja sama, dan berjuang bersama untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam konteks bela negara. Dalam hal ini, rasa kebersamaan dan solidaritas menjadi landasan untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nah, yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sila ini mengedepankan prinsip demokrasi yang dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, musyawarah, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Dalam konteks ini, setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Sila ini menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sila keempat ini mengandung nilai-nilai demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat dan keberagamaan. Ini mengajarkan sikap penghargaan orang lain, bersedia mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka, serta menghindari sikap memaksakan kehendak atau merasa bahwa pendapat sendiri adalah paling benar. Selain itu, sila ini juga mengajarkan untuk tidak bersikap eksklusif tetapi lebih inklusif dan saling. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan perlakuan yang adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Sila ini menekankan pada upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk memperoleh hak-hak dasar mereka. Sila kelima ini mengandung nilai peduli terhadap sesama, baik dalam kondisi biasa maupun saat menghadapi kesulitan. Sila ini mengajarkan pentingnya rasa solidaritas dan kepedulian sosial dengan mendorong setiap individu untuk ikut serta dalam membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan, musibah, atau bencana. Dalam konteks ini, keadilan sosial bukan hanya soal pemerataan kesempatan, tetapi juga tentang memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan yang merata di seluruh masyarakat. Sekian.